Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'du. Kembali ke surat Al-Fatihah. Saya bacakan ulang. Dari ayat 1 ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Lafaz basmalah ini telah kita kaji sebelumnya, ya sudah 2 kali pertemuan ya, 2 apa 3. Bismillah yang intinya lafaz basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat 1 dari surat Al-Fatihah. Apabila ayat 7-nya dimulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti Bismillahirrahmanirrahimnya ayat 1. Kalau Bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung sebagai ayat 1, ya makanya ada yang membaca Fatihah sholat itu nggak pakai Bismillah, ya. Maka ayat 7-nya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya bedanya ya. Jadi udah jangan dipermasalahkan, udah terserah ya. Perbedaan itu fitrah, keniscayaan. Dan yang pasti Bismillahirrahmanirrahim adalah kunci bahkan sumber keberkahan. Yang kemarin sudah dikatakan kullu amrin jibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtoh ay naqisul barokah ay la barokata fiha. Kullu amrin, setiap urusan, persoalan, pekerjaan, apapun masalah ya, yang dibalin, yang mempunyai nilai-nilai kebaikan menurut syarat tentunya, layuk da'u fihi, yang tidak dimulai di dalamnya, di dalam urusan atau pekerjaan atau soalan itu bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa akto, maka semuanya terputus dari rahmat Allah kalau di dalamnya tidak dimulai dengan bismillah. Jadi kunci keberkahan putus dari rahmat Allah dalam arti ainaqisul barokah, kurang berkah, bahkan ditegaskan aila barokata fiha, bahkan tidak ada berkahnya pekerjaan itu, usahanya, urusannya, masalahnya. Itu sudah kita bahas panjang lebar ya, bahkan sudah 2 pertemuan. Maka malam hari ini akan saya lanjutkan pada ayat 2 ya. Nanti kalau buru ya ayat 2 dan ayat 3 nggak apa-apa. Ayat 2-nya
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat 3-nya Ar-Rahmanir Rahim. Sampai ayat 2 dulu, sampai ayat 3. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Nah, itu tadi maknanya ya. Cara harfiahnya gitu. Robbi Tuhan. Al-alamina seluruh alam. Oke. Bagi bapak ibu yang mau ngerokok ngopi silakan, nggak apa-apa. Yang dengkulnya, kakinya pegel, kesemutan boleh blonjor, kuliner, santai aja, silakan. Ya, saya jelaskan. Alhamdulillahi ay jumlatun khobariyatun kusida biha as-sana'u alallahi bimadmuniha min annahu ta'ala malikul li jami'il amdi minal kholqi aw mustahiqul li ayyahmaduhu wallahu alamun alal ma'budi bi haqqin. Artinya alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah, jadi segala puji bagi Allah ya, artinya lafaz alhamdulillah ini di dalam kata bahasa disebut jumlatun khobariyatun, jumlah khobariyah ya. Kusida biha, yang dimaksud dengannya dengan alhamdulillah itu adalah as-sana'u. As-sana' itu pujian alallahi terhadap Allah. Jadi alhamdulillah itu adalah lafaz pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bimadmuniha, dengan arti yang terkandung di dalamnya min annahu ta'ala, yaitu bahwasanya Allah taala malikun, yang memiliki. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu malikun, yang memiliki li jamil hamdi, semua pujian. Jadi semua pujian itu yang memiliki Allah. Kalau semua pujian milik Allah, ada nggak selain Allah yang memiliki pujian? Ada. Tapi ada nggak orang yang minta dipuji? Ada. Ada nggak orang yang pengen dipuji? Ada. Karena belum ngaji, ya. Karena belum. Ada nggak apa-apa. Berbuat ini pengen dipuji. Nah, kalau nggak dipuji mutung. Ada? Ya, mungkin belum ngaji, mungkin belum. Iya. Ya. Lili jamil hamdi minal kholqi, daripada makhluk. Au mustahikun, atau yang berhak li ayyahmaduhu, untuk muji mereka kepadanya. Jadi haknya Allah ya, bagi makhluk. Nah, kalau haknya Allah itu dipuji oleh makhluk, maka makhluk itu punya kewajiban nggak untuk memuji Allah? Kan ada hak, ada kewajiban. Ya. Apa yang menjadi hak Allah menjadi kewajibannya makhluk. Betul nggak? Apa yang menjadi haknya makhluk itu udah pasti jadi tanggungannya Allah. Kalau makhluk ini berhak untuk hidup, maka tanggungan Allah hidup kita itu. Betul nggak? Kalau haknya Allah itu mendapat rezeki, maka tanggungannya Allah memberi rezeki itu. Betul nggak? Nah, kalau haknya Allah adalah dipuji oleh makhluk, itu menjadi haknya Allah, maka kewajiban makhluk harus memuji. Wajib nggak? Wajib. Jadi pahami ya. Enak kalau ngaji begini. Ya. Itu. Udah jadi pahami ya. Kita bacakan dulu tentang wallahu, dan Allah itu alamun, ialah suatu nama. Jadi Allah itu apa? Nama. Nah, kalau ada yang nyembah Allah berarti Bernama. nama.
Nama itu ada pemiliknya enggak? Ada. Butuh namanya, butuh pemiliknya. Muji namanya apa? Muji pemilik nama. Keren ya. Oh, cuma Al-Fatihah ngajinya. Tapi Pak Imam apa ngajinya baru Al-Fatihah. Al-Fatihah aja udah keren, apalagi ya. Makanya hati-hati mau Al-Fatihah. Nggak boleh sembrono, masa rewel sama Al-Fatihah itu. Kumpulan dari seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah itu ada di Al-Fatihah. Zaman modal Fatihah sama seperti membaca seluruh kitab yang diturunkan. Kan udah dibahas kan kemarin? Ya iya. Dalilnya pun sudah saya sampaikan. Ya, kalau yang belum itu ya nanya sama yang ngaji ya, salahin bolos ya kemarin ya. Waktu bahas Bismillah itu. Kemudian ada kesinambungan di situ. Karena Al-Quran itu ayat satu dengan ayat-ayat yang lainnya itu saling mendukung, saling menunjang. Makanya nggak bisa Pak orang kok menyampaikan Al-Quran sak geleme dhewe itu nggak bisa. Betul nggak? Al-Quran itu bahasanya sangat dalam, menyentuh lubuk hati yang paling dalam. Banyak mutiara-mutiara yang terkandung di dalam Al-Quran. Mutiara adanya di mana? Dasar laut. Di dalam laut apa di dasar laut? Dasar laut. Syaratnya apa untuk mendapatkan mutiara? Menyelam. Menyelam. Lah sampai pengen dapatkan mutiara, nggak pernah latihan nyelam, baru jegur, megap-megap mati duluan nggak dapat mutiara sampean. Ya. Orang menyelam butuh perabotan apa tidak? Betul. Satu harus berlatih berenang, berlatih menyelam, tahu bagaimana cara menyelam. Kedua, pakai oksigen ya kan? Pakai. Loh, sampean kalau nggak tahu caranya pakai oksigen, mendem kan? Sama Al-Quran itu isinya mutiara. Untuk memahami Al-Quran itu dibutuhkan perabotan-perabotan. Harus mempelajari perabotannya dulu. Satu, belajar ilmu tajwidnya. Bagian dari perabotan namanya ilmu alat. Dua, tata bahasanya, nahwunya, sorobnya. Di ayat-ayat Al-Quran itu mengandung ayat-ayat yang bersifat akidah, ya kan, keimanan. Kalau tahu tentang ilmu belajar dulu ilmu keimanan. Ya kan? Kalau yang berhubungan dengan syariat ibadah itu ada alatnya, ilmu alatnya, namanya ilmu fikih. Sampai kudu ngaji fikih. Nah, bagaimana sampean nggak ngerti alat fikih terus nanti bahas ayat Al-Quran tentang sholat. Nah, zaman fikihnya sholat aja nggak paham, fikihnya puasa nggak paham, udah bahas masalah sholat, masalah itu. Perlu nggak ilmu fikih? Itu alatnya untuk memahami Al-Quran. Sebetulnya belum nanti udah bicara masalah nasih mansuh. Udah gitu bahasanya bahasa Arab. Kita perlu mempelajari kata-kata bahasa Arab. Nah, ini diantaranya salah satu upaya kita belajar bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya bisa memahami apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Ini mutiara Pak. Sampai kok nyari mutiara nggak belajar nyilem dulu, nggak belajar bagaimana cara pakai oksigen. Ya begitu tenggelam pingsan, megap-megap ngampul, nggak dapat mutiara sampean. Itu sebabnya ada qaul mengatakan man fasarul qur'ana birro'ihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menerjemahkan, menyampaikan, menjelaskan, mentafsirkan Al-Quran sak geleme dhewe menurut pikirannya sendiri, ro'yunya sendiri, tanpa perabotan dan peralatan, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Sama juga orang mau nyari mutiara nggak belajar nyelam dulu,
belum nyampe mutiaranya udah klenger megap-megap kembung mutengin gitu betul. Oke ya. Nah, ayo kayak dikit-dikit aja nggak apa-apa, kita ya namanya padukan santri yang ngajine dikit-dikit cara santri lah ya. Jadi alhamdulillah ini disebutkan dalam tata bahasa namanya jumlatun khobariyatun. Benar ya? Ayat 1 ya Ustadz ini belajar nulis barang ini. Ustadz ada kalau nggak bisa nulis. Guru ya, dia nulis dia baca, mengajarkan baca tulis ya. Ayat 1 nih ya, kalau kita. Nah, alhamdulillah ini ya. Lafaz alhamdulillah ini disebut jumlatun khobariyatun. Jumlah khobariyah. Kenapa disebut jumlah khobariyah? Karena terdiri dari dua lafaz, lafaz alhamdu dan lafaz lillah. Dua kata apa satu kata? Dua kalimat apa satu kalimat? Dua. Alhamdu baru lillahi. Alhamdu segala puji, lillahi bagi Allah. Kenapa khobariyah terdiri dari ini namanya alhamdu mubtadaun. Mubtadaun. Ini kalau hurufnya gundul ya. Kalau saya baca alhamdulillah salah apa tidak? Hurufnya gundul, kalau saya baca alhamdulillah boleh nggak? Ilhimdi gitu misalnya, boleh nggak? Ulhumdu boleh nggak? Ya boleh, orang nggak ada tandanya. Oh ya saya mau orang nganggo ilmu kok. Alhimdi misalnya. Alhamdulillah, alhamdi boleh nggak? Udah ada baca hamdalah. Kenapa harus alhamdu? Ya karena dia sebagai mubtada. Mubtadaun hukumnya marfu'un. Mubtada itu hukumnya marfu. Marfu itu rofa. Karena jadi setiap mubtada mesti marfu. Itu udah rumus. Alhamdulillah mubtadaun marfu'un. Alhamdulillah ini posisinya sebagai mubtada dan hukum semua mubtada harus marfu'un. Tanda rofanya apa? Harus rofa. Wa alamatu rof'ihi domatun fi akhirihi. Alhamdulillah mubtadaun marfu'un. Alhamdulillah ini adalah mubtada. Hukumnya adalah marfu, dirofakan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofaknya. Jadi rofak itu ada tandanya. Apa tanda rofaknya? Domatun fi akhirihi, pada akhir huruf dari lafaz alhamdu. Akhir huruf lafaz alhamdu huruf apa? Dal. Ya. Wa alamatu raf'ihi domatun fi akhirihi. Jadi alamat rofaknya harus dindomah. Maka wajib dibacanya dengan domah. Jadi mesti dibaca alhamdu, tidak mungkin dibaca alhamda atau alhamdi atau alhamd, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia mubtada. Memang kalau mubtada apa? Dia marfu, harus rupa. Tanda rofanya domah pada akhir kalimatnya.
Halo bro, kalau ngaji ini lho Pak. Terus bajine apa kaya pernah mondok pesantren ngaji. Jalmo tan kena kiniro. Jalmo tan kena. Manusia itu jangan diprasangka-prasangka pakai khayalanmu. Tan kiniro. Jalmo tan kena kiniro. Aduh sembarangan. Prasangka orang. Mau dikira terus gaya-gaya, aku ya iso ngaji pondok. Sampai bisa nirukan saya tak kasih 200.000 sekarang. Ini boleh juga. Amin. Cuman segini doang, cuman alhamdulillah doang, jelasin alhamdulillah doang. Jelasin alhamdulillah doang. Idealnya imam-imam tuh ngerti ini, idealnya. Nek wong regenerasi ya wis sing golek, yang penting do gelem sinau. Nek sinaune sing tenanan, ya kan? Ya. Kok memang wah enggak baik itu ngimaminya, ya ora apa-apa, yang penting sinau. Mari sinau kita rubah. Supaya yang tadinya enggak baik itu biar jadi baik, kurang baik lah minimal. Pak bacaannya ya itu lumayan lah, cuman kurang baik, tapi kan sudah ada baiknya dong, cuman ada kurangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Baik. Enggak. Cuman kurang baik. Kenapa? Kedawan. Bagus ya rungono kuping, wong ning speaker buanter. Saiki speaker top cakep banget. Loh mestinya ini kalau diharakatin ini diperhatikan, tolong. Kalau ada tanda baca fathah berdiri, bacanya panjang apa tidak? Panjang. Berapa harakat? 2. 2 itu berapa? Kalau nggak ada panjang, kayak ketukan lagu Pak, baca Quran. Bis, udah. Kalau bis, ya juga nggak bagus. Bis, nggak bagus, ya enak, suaranya enak, nek kurang. Yang penting sinau. Bismil. Nanti harus nyamber ke tasjid. Bismil. Harus. Nggak boleh bismillah, nggak boleh. Bismil. Harus. Karena ada tas. Ini alnya namanya al-samsiyah. Alnya ini al-samsiyah. Jadi lam yang pertama, jadi mi ini masuk ke lam yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Kan dua juga enak. Alamin. Ar-Rahman. Jangan di sini panjang, begitu Ar-Rahmannya pendek. Ar-Rahmanirrahim. Itu kan karena ke bawah lagu. Loh, kalau di sini fathahnya berdiri dibaca panjang, kok di sini dibaca pendek? Ya kan? Kalau di sini dibaca pendek, kenapa di sini dibaca panjang banget? Kenapa dibaca panjang banget? Kalau ini harus dibaca pendek. Oh, ini tandanya sama. Halo. Kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Nek kuping gatel? Sedep. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan? Lahnya kan 2 ini. Sama nggak panjangnya? Ini sama ini? Sama. 2 harakat. Alhamdulillahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Lah malah Ar-Rahmannya pendek. Maliki Yaumiddin. Kedua wan. Coba Maliki tulisannya ini. Loh. Fathah ketemu alif itu berapa ketuk? 2. Nah, iya. Kecuali begini. Maliki Yaumiddin. Enak, baik. Nih kurang. Kenapa? Tajwidnya tidak Pas. wis ora apa-apa, ora wong sinau ora tidak. Sing penting ngaji. Nah ini perlu ngaji itu untuk itu. Kalau kita ngaji nggak berubah, lah terus ngaji ngapain? Kan ngaji itu untuk merubah dari kondisi yang tidak baik menjadi kurang baik, dari yang kurang baik dirubah menjadi baik, dan dengan ngaji terus yang baik supaya jadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ora apa-apa. Kadang-kadang wae ngono. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik kok gelem mandan ya wis apik. Wis ora usah dawa-dawa ning ngrumangsane awake dhewe iki wis awak wis remuk wis tuwa napase ora patek dawa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak ora? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an enak kurang apa itu hanya itu panjang dari mana ya paham ya Pak? Loh ini penting nggak bosan ya nih? Penting banget sangat amat gitu Ustad kok Ustad gitu. Nah, oke ya, paham ya? Jadi alhamdulillah mubtadaun, ya, marfuun. Dia hukumnya mubtada, setiap mubtada pasti dirofakkan dalam ilmu nahwu. Nanti sama belajar jurumiyah, kitabnya khusus namanya jurumiyah, namanya ilmu alat. Kenapa? Dia adalah perabotan alat untuk menggali kandungan Al-Quran supaya paham, nggak ngelantur oleh terjemah. Marfuun wa alamatu rafihi, tanda rofaknya apa? Domatun dohirotun fi akhirih, domatun fi akhirih, domah pada akhirnya, makanya dibacanya menjadi alhamdulillah. Oke. Lanjut ya. Nah, kalau ada mubtada, kalimat berikutnya mesti khobar. Kalau alhamdulillah ini pemberitahuan. Alhamdulillah, segala puji. Iya, segala puji. Kalau cuma segala puji doang, paham apa enggak? Apa segala puji kenapa? Bagaimana kabarnya segala puji? Lillahi, itu milik Allah. Betul? Ada woro-woro, ada kabar. Kita khobar namanya. Kita bilang kabar. Ya, ini khobar. Jadi jumlah atau kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar disebut jumlah khobariyah, jumlatun khobariyatun. Jadi lafaz ini namanya jumlatun khobar. Keren. Ini memahami Al-Quran dengan pirantinya, dengan perabotannya, dengan peralatannya. Kita mau ngambil mutiara, kita belajar belajar caranya pakai oksigen, ya kan? Ngambuk oksigen Pak, digendong berat-berat, tapi nggak ditaruh sini, nyenek nongin, dikira center, karena apa? Rasinau. Ya udah, pingsan nih, nggak akan dapat.
Ya memang berkahnya nggak ada masalahnya apa ngantuk Pak tadi ngaco. Makanya sekarang banyak yang ngaco kan memang nggak paham artinya. Menurut terjemahan bebas wah dia. Memang kita boleh bebas menerjemahkan Al-Quran. Sembarangan. Mutiara isinya. Hikmah. Oke. Nah, ini lillahi ini sebetulnya ini ada dua lafaz. Li ini Allahi. Aslinya Allahu ini. Aslinya Allahu aslinya. Kemasukan lam. Makanya ini dibuang, ini dimasukkan, ini menjadi lillahi. Alifnya ini kan wasol koto. Karena ini disambung. Terputus dengan adanya alif, makanya alifnya dibuang. Nah, ini dijadikan sini, ditambahkan di sini. Ini ditasjid. Paham? Betul? Nah, jadi aslinya li Allah. Allah itu aslinya Allahu. Aslinya mah ini Allahu aslinya sebelumnya. Khobar itu marfu. Ya. Nah, karena ini ada dua lafaz yang tergabung, lillahi, li dan Allah. Bisa dipahami ya? Lillahi itu dua kata. Li ini artinya milik, memiliki. Allahu Allah. Jadi lillahi, li milik, Allahu Allah. Alhamdulillah segala puji, li milik, Allahu Allah. Lillahi milik Allah. Ada dua kan? Nah, makanya lillahi ini sebetulnya ini khobar. Ya, makanya cara ngeroknya karena ini dua kata. Ini lam dulu. Al-lamu. Nah, lamnya ini apa? Harfu jarin. Lam itu huruf jar. Nah, huruf khofat. Taunya ada huruf khofat dari mana? Nah, belajar nahwu syarofnya. Wa huruful khofdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Jadi lam itu termasuk huruf jarin. Ba ini kemarin juga huruf jar. Huruf jar apa tugasnya? Menjairkan. Jadi alamu harfu jarin. Udah. Terus Allahnya Allahu, karena ini dua kalimat yang menggantung. Mat jrurun bil lam mim. Ini dua kata, lam dan Allah. Kalau lamnya harfu jarin, maka lafaz Allahu itu menjadi majrur, lafaz yang dijairkan. Jadi harfu jarin itu lafaz harof yang tugasnya menjairkan lafaz berikutnya. Nah, lafaz setelah lam adalah Allah. Maka Allah ini wajib dijairkan oleh lam, oleh li ini. Terus tanda jairnya apa? Wa alamatu jarihi kasrotun fi akhirihi. Wa alamatu jari, dan tanda JR-nya lafaz Allah adalah kasroh fi akhirihi. Akhir lafaz Allah huruf apa? Ha. Maka wa alamatu jari kasrotun fi akhirihi. Alamat JR-nya yang tadinya Allah diperintah oleh lam. Hei, kamu jangan doma terus. Kamu sudah nggak rofa. Kamu memang khobar, tetapi kamu diperintah suruh JR. Alamatnya kasroh menjadi lillahi. Paham ya? Ya. Jadi Allahu majrurun bilami wa alamatu jari kasrotun fi akhirih. Ya. Paham ya? Al-jaru wal majruru itu adalah khobarun mubtadaun dari huruf jar dan lafaz yang dijairkan, lafaz lillahi ini menjadi khobar dari alhamdu, sehingga alhamdulillah disebut
jumlatun khobar Khobar, iya. terdiri dari mubtada dan Khobar. bisa. Terus ada rahasia apa di balik lillahi? Ada kaidah mengatakan tentang huruf jar. Wa kullu hurufil jarri bi fi'lin ulikot. Nah, wa kullu hurufil jarri, dan setiap ada huruf jar, kalimat apapun yang ada huruf jar di dalam huruf jar bi fi'lin ulikot, dia selalu terkait dengan adanya fi'il. Fi'il itu kata kerja. Jadi lafadz lillahi ini terkait dengan kata kerja. Loh, mana kata kerja dari lafadz lillahi? Maka lafadz lillahi ini terkait dengan kata kerja. Ya, al-jaru wal majruru muta'alliqun bi fi'lin maktufin. Ini lamnya ini huruf jar ya. Al-jaru wal majruru muta'alliqun bi fi'lin mahdufin takdiruhu inun. Jadi al-jaru wal majruru, lamnya huruf apa namanya? Jar. Lamnya huruf apa? Jar. Lamnya huruf apa? Jar. Jar. Alamu harfu jar. Lamnya huruf apa? Jar. Sampean ragu jawab begitu, sampean akhirnya nangkep orang. Allahnya lafaz yang Jarkan. dijarkan, artinya Majrur. majrur. Nah, lam harfu jarin dan lafaz Allah yang majrur, al jaru wal majruri muta'alliqun, terkait bi fi'lin dengan fi'il. Fi'il itu kata kerja. Ulikot ya, bi fi'lin mahdufin, yang dibuang. Jadi ini aslinya ada kata kerja lillahi ini, tapi dibuang, tidak didohirkan. Kenapa? Karena kata kerja itu bisa berbeda-beda. Masing-masing orang pekerjaannya berbeda. Sama bismillah ini juga. Bismillah ini terkait dengan kata kerja. Karena pekerjaan masing-masing orang itu pekerjaannya berbeda-beda. Ketika saya mengucapkan alhamdulillah kan dalam pekerjaan yang berbeda. Bisa jadi saya mengucapkan alhamdulillah dari pekerjaan makan. Bisa jadi saya mengucapkan alhamdulillah dari pekerjaan selesai menulis. Berbeda enggak? Sehingga tidak ditentukan pekerjaannya. Kenapa? Tidak ditampakkan, dibuang, makhduf. Terus dalam lafaz ini, lillahi ini apa kata kerjanya? Takdiruhu, takdirnya, kenyataan daripada fi'il yang dibuang itu adalah lafaz kainun. Jadi harusnya alhamdulillah kainun lillah. Tuh harusnya begitu. Kainun lillah. Yang sebenarnya sempurnanya. Jadi lafaz alhamdulillah itu pada hakikatnya adalah kesimpulan dari lafaz alhamdu kainun lillah. Alhamdulillah segala puji kainun, nyata-nyata lillahi, kepunyaan Allah. Menjadi keren. Oke. Masa nggak paham? Saya aja paham. Masa otak nggak paham begini? Mesti so ngimami, so khotbah, so nyampaikan firman-firman hadis-hadis, masa. Ya mari kita sadar ya. Ternyata selama ini saya belum ada apa-apanya ya. Begitu.
Itu kalau memang itu baru alhamdulillah Pak, saya baru. Baru dari sisi bahasa. Tapi kalau nggak gini, kita nggak akan paham yang sebenarnya. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, itu pada dasarnya kita dalam sini etikat alhamdulillah, segala puji itu nyata-nyata kepunyaan Allah. Nggak ada yang kepunyaanmu itu. Kamu apa yang harus dipuji itu? Matamu masih keluar belek, hidungmu masih keluar umbel, urungi lerese, leweran, nguyuh, bisa mampu, bisa apa yang dipuji itu? Terus apa karyamu? Kalau Allah itu miliknya semua wajar, semua karyanya semua, akalnya semua, termasuk sampeyan. Betul nggak? Coba bayangkan, iki lanang, iki wedok. Orang mau lanang, prabotane lanang itu diatur sedemikian rupa, itu karyanya Allah. Lah karyamu apa? Cuman nganggur tok. Nganggur rasane enak. Terus jaluk dipuji gitu ya kan? Kowe sing nganggur, kowe sing enak, kowe sing jaluk dipuji ya. Gendeng ora? Paham ya? Nah, enak Pak ngaji. Enak mau ngaji ini Pak. Wis sampean ora paham ora apa-apa. Ora pengen sampean paham. Yang penting sadar gitu. Kalau gini kan bukan kata saya Pak, ada dasarnya yang bicara. Baru ngerasakno ya Mas. Kamu tak tahu ngerasakno susah. Biarin susahnya, saya yang susah belajar ini. Kamu rasa susah-susah apa-apa. Nah pengen butuh terus. Dia tuh ini gini Mas. Kira aku gak ngaji ya. Pak Warto gurune sapa? Oh, bocah gendeng ya. Guruku jelas. Loh, sampean kalau kepengen, kalau nggak percaya sama saya, ayo saya pertemukan dengan guru saya. Masih ada guru saya masih hidup. Yang wafat ada. Tanya, nyambung nggak? Saya ngaji dari huruf per huruf, dari lafaz per lafaz, dari ayat per ayat. Langsung tak dengar dari guru saya. Guru saya dari gurunya dari gurunya. Dan kalau sampean pengen ketemu guru saya, aja saya ajak. Kapan? Minggu depan? Bener gak Pak Warto ngaji ya sampean? No. Kalau mau nyari hadis sahih, itu begitu caranya. Ketemu enggak? Nggak tahu ketemu. Paling mau cari ini Pak Warto kayak ya udah enggak? Itu loh Pak. Pun paham? Perlu nggak ini Pak? Aku nerang ngaji aku ngerti ya Pak? Tetap ngaji ya. Masalah ilmu laduni saya udah dapat. Kamu nanti kasih tahu masalah ilmu laduni lah kasih tahu. Ini bisa dipelajari, naik gelem. Jenengan semua bisa seperti ini, naik gelem. Caranya apa? Kalau mengorbankan tenaga sedikit lah. Bawa pulpen, bawa buku, nek ono ngene iki ditulis. Dina yang belum jelas nanti ditanyakan. Jangan kalau ada yang mau ditanyakan, cekap. Besok blongak-blongok nek dirakon. Juga kadang-kadang. Oh iya loh. Syarat ilmu itu kudu ngakeh ngakono lae takon. Nek takon ora ngerti ya, Pak. Aku lagi ora ngerti, mosok satu. Sampeyan kok berprasangka bahwa muridku goblok kabeh kan aku ya tersinggung juga, Pak. Aku selama ini berpikir bahwa muridku pintar-pintar, apa? Anggap ada yang mau ditanyakan, cekap. Gitu lah. Aku bangga tuh muridku pintar gitu loh. Makanya kalau tiba-tiba ada orang luar kok komplain, bisa apa sih mami? Ayo pati kok aneh. Oh, murid Pak Warto, nggih, ngono iki ya. Monggo. Bisa ya Bapak ya? Enggak, sekali-sekali lah, sekali-sekali. Ya minimal kita pernah tahu, pernah dengar. Tapi kalau nanti mau khusus belajar gini bisa ya masukkan ke kurikulum bisa. Oke ya. Jadi alhamdulillah. Oke, tak lanjut. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana
wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik firwarham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi